Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi pernapasan. Nah, pernapasan itu biasa disebut juga dengan respirasi. Nah, apa itu pernapasan? Nah, pernapasan adalah suatu proses pengambilan udara dari luar yang mengandung oksigen dan pengeluaran udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, manusia itu dalam bernapas menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Nah, respirasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, respirasi luar atau pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Nah, kemudian ada respirasi dalam yang merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Nah, berikut adalah organ-organ penyusun sistem pernapasan. Nah, yang pertama ada rongga hidung atau hidung, kemudian faring, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, ini adalah struktur dari organ-organ penyusun sistem pernapasan. Yang pertama ada hidung. Nah, hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernapas. Nah, fungsi hidung adalah menghirup oksigen dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Nah, organ ini terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang rawan, tulang, otot, dan kulit. Nah, di dalam hidung terdapat rongga hidung. Di sini ada rongga hidung yang berperan penting dalam proses pernapasan. Nah, fungsinya itu untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau memfilter udara yang masuk ke tubuh. Nah, di dalam organ hidung itu terdapat yang namanya bulu atau rambut dan lendir atau disebut juga mukus. Nah, di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora, spora jamur dan zat asing. Nah, di dalam hidung juga ini ada serabut saraf pembau atau sel saraf olfaktori. Kemudian yang kedua ada faring. Nah, faring ini merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung pada tenggorokan. Nah, di sini organ pernapasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan, laring, trakea, dan bronkus. Nah, strukturnya itu ada nasofaring, orofaring, laringofaring. Kemudian yang ketiga ada laring. Nah, laring ini dikenal sebagai kotak suara. Adalah perhubung untuk faring dan trakea. Tadi kan ada faring. Nah, antara faring dan trakea itu nanti dihubungkan dengan yang namanya laring. Nah, di dalam laring ini juga terdapat yang namanya pita suara. Nih, di sini ada vocal cord atau pita suara. Juga ada katup epiglotis yang memisahkan antara saluran makanan dan saluran udara. Nah, kemudian ada trakea. Trakea itu penghubung, menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Nah, bentuknya seperti pipa. Bentuknya seperti pipa. Tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Ini terdapat rambut halus untuk menyaring udara dan kotoran. Untuk menyaring udara kotor maksudnya. Yang kelima ada bronkus dan bronkiolus. Nah, bronkus ini merupakan cabang dari trakea. Trakea ini kan ini ya. Tadi tersusun atas cincin tulang rawan. Nah, cabangnya itu ada bronkus. Nah, si bronkus ini juga nanti punya cabang yang namanya bronkiolus. Nah, ini. Nah, bronkiolus nanti di akhir itu ada yang namanya alveolus. Bronkus dan bronkus ini berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Kemudian ada alveolus. Nah, alveolus adalah struktur anatomi ini. Berbentuk berongga. Nah, merupakan gelembung yang berisi udara. Nah, kalau dalam bentuk jamaknya alveolus ini dinamakan alveoli. Ketika kita menarik napas, alveolus ini akan melebar untuk menyerap oksigen, dan ketika kita menghembuskan napas, alveolus akan mengecil, mengeluarkan karbon dioksida.
alveolus juga tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida nih kan. Dari alveolus, oksigen dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah dan karbon dioksida dikeluarkan lewat napas. Oksigen yang dihirup menyebar melalui alveolus dan kapiler darah nih, pembuluh darah. Sementara itu, karbon dioksida yang dihirup mengalir dari kapiler ke alveolus. Karena lapisan si alveolus ini tipis, sangat tipis, sehingga pertukaran gasnya itu terjadi secara cepat. Jadi, tadi ya, awalnya itu dari hidung nih, hidung, kemudian ke faring, laring, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, nah terakhir di yang namanya alveolus. Nah, ini yang ketujuh itu organ paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan organ vital pernapasan yang dihubungkan dengan lapisan bernama yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura ini. Letaknya berada di rongga dada, di atas diafragma. Ini diafragmanya, di atas diafragma. Bentuknya mirip seperti spons dan terdiri dari dua bagian. Ada lobus kanan, ada yang lobus kiri. Nah, untuk yang ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Nah, untuk yang paru-paru kiri ini memiliki tiga lobus. Yang ini berarti. Yang paru-paru kiri. Nah, paru-paru kiri yang ini. Paru-paru kiri itu terdiri dari dua lobus nih, dua lobus. Kalau yang kanan ada tiga lobus. Nah, kenapa yang kiri ada dua lobus? Karena berbagi ruang dengan jantung. Nah, kalau yang kanan posisinya itu lebih ke atas dibandingkan yang kiri itu karena di sini di bawahnya itu ada organ hati. Ya, strukturnya. Trakea, bronkus kanan, bronkus kiri, bronkiolus. Kemudian nih di sini nanti ada alveolus. Nah, ini adalah mekanisme sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan itu ada dua, ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Nah, untuk yang mekanisme inspirasi dari pernapasan dada itu, nih, udara masuk, nih, ini, kemudian otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Nih, diafragmanya berkontraksi. Kalau yang ini diafragmanya berelaksasi. Nih, otot tulang rusuknya juga berelaksasi sehingga rongga dada mengempis. Udara keluar. Nah, yang ini mekanisme dari inspirasi pernapasan perut. Otot diafragma berkontraksi. Nih, diafragmanya mendatar. Volume rongga dada membesar. Nih, udara masuk. Kalau yang ini kan berkontraksi. Kalau yang ini berelaksasi. Otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, nih melengkung. Volume rongga dada mengecil, udara keluar. Nah, ini adalah mekanisme dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, untuk materinya cukup sekian. Ini untuk yang materi sistem pernapasan bagian 1. Nanti akan dilanjutkan ke yang bagian 2. Nah, untuk yang pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Nah, ini untuk tugasnya. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Nah, untuk tugasnya seperti biasa dikumpulkan. Dan untuk yang belum mengumpulkan tugas-tugas sebelumnya juga ditunggu. Tugasnya jangan sampai tugasnya tidak dikerjakan. Ya, nah kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.